Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi tentang contoh gereja atau persekutuan atau pengajar ya yang ajarannya sesat di sepanjang zaman. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara bidat atau ajaran sesat abad pertama, yaitu nomianisme. Apa ini? Nomianisme muncul pertama kali dalam sejarah gereja. Ajaran sesat yang mereka sampaikan adalah orang berdosa diselamatkan dengan sunat secara jasmani. Ini ajarannya. Jadi orang bertobat masuk surga itu bukan karena bertobat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, bukan, tapi karena sunat. Ya, itu ajaran mereka. Pada waktu itu, jemaat-jemaatnya para pengikut daripada nomianisme ini diharuskan, dimutlakkan, diwajibkan untuk disunat mereka. Mulai dari sejak masih anak kecil. Sebenarnya sunat ini mengacu kepada perjanjian lama. Yang mana dalam perjanjian lama sebenarnya ya diajarkan bangsa Israel juga perlu disunat. Tetapi bukan dalam rangka supaya mereka masuk surga. Tapi sunat jasmania itu adalah tanda bahwa mereka masuk bagian orang yang terpisahkan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan waktu itu. Tapi bukan supaya mereka masuk surga. Tetapi bidat nomianisme mengajarkan, mengharuskan harus sunat kalau mau masuk surga. Yang kedua mereka katakan kalau mau masuk surga harus menjadi penganut agama Yahudi. Tidak ada pilihan lain. Harus menjadi penganut agama Yahudi kalau mau masuk surga. Itu yang dijelaskan oleh mereka. Kalau ada orang yang menganut agama yang lain, itu sudah pasti tidak masuk surga. Kecuali kalau dia masuk, tinggalkan agama lamanya, lalu masuk agama Yahudi. Maka sebenarnya istilah sunat ini kan lebih banyak dipakai di dalam keyakinan agama Yahudi. Nah, yang ketiga cara mereka mengatakan nanti hukum Taurat supaya masuk surga. Tanpa menaati hukum Taurat, tidak ada surga bagimu. Itu kira-kira yang dijelaskan oleh bidat nomianisme ini. Nah, untuk itu sebenarnya dari dalam PL dan PB, orang-orang nomianisme ini kan begitu kencang sekali berhadapan dengan Yesus sebenarnya, yang diwakili oleh orang-orang Farisi. Ada ahli kitab Taurat itu, ahli kitab itu kan Bapak Ibu, ini yang dihadapi oleh Yesus di Perjanjian Baru sebagai bagian daripada yang sudah ada cikal bakalnya ini sebenarnya di Perjanjian Lama sebenarnya. Ini bukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Ini bicara masalah tentang amal. Itu yang dipahami oleh seorang muda yang kaya raya itu. Waktu dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana aku supaya bisa masuk surga? Saya sudah melakukan hal yang baik selama dalam hidup saya. Itu kata anak muda itu. Maka dengan bangganya dia memamerkan kebaikannya itu, amal perbuatannya itu, dengan satu keyakinan, gue pasti masuk surga. Kan gitu. Tuhan Yesus sentil dia dengan satu perkataan. Juallah dulu semua yang kau punya, maka engkau baru layak untuk mengikut aku. Mungkin dia. Sudah cukup perbuatan baik, amal baik sudah saya lakukan dulu untuk memberkatkan saya masuk surga. Saya yang ini juga harta Yesus saya jual. Kan gitu. Konsep pemahaman si anak muda yang kaya raya itu dapat dari bidat nomianis. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada ajaran-ajaran khotbah-khotbah yang mengarah ke arah sini.
Selalu jelas Alkitab kita menjelaskan, ya, sunat itu dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 11, tidak menyelamatkan orang masuk surga. Tetapi hukum Taurat tidak langsung secara otomatis memberangkatkan orang, menjaminkan orang, memproteksi orang masuk surga. Itu dikata dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Ini langkah-langkah apologet yang bisa kita lakukan kepada penganut bidat nomianisme. Hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang ada juga ajaran yang hari-hari ini kayak menyerempet ke sini. Ada seorang ibu, dia dengan semangatnya dia khotbah di YouTube, di channelnya dia dikatakan, orang itu mau masuk surga kita hanya cuma bertobat kepada Yesus. Tapi Bapak Ibu juga berbuat amal dan kebaikan. Pasti Bapak Ibu pernah dengar khotbahnya itu. Hati-hati. Kita sedang dibawa dan digeser kepada pemahaman bidat nomianisme. Inilah persoalannya kalau orang tidak belajar Alkitab secara komprehensif. Dia hanya mengutip ayat yang satu ayat. Lalu dia pakai dengan seenaknya hanya untuk kepentingan. Memberi itu, apakah perpuluhan atau persembahan, bukan supaya kita masuk surga. Tapi memberi itu adalah bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dan kita memiliki kepastian sesungguhnya. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita masuk surga, tetapi bukti nyata bahwa darah Yesus telah mengampuni, menguruskan, menyucikan kita waktu kita bertobat kepada. Jadi jangan dibolak-balik. Tapi pengaruh nomianisme membolak-balikannya dengan mengedepankan amal, perbuatan baik, bukan hukum Taurat, sunat, kan dibalik itu. Baru masuk surga. Yang kedua, ascetisisme, bidat ascetisisme. Ajaran ini semacam muncul dilatarbakangi oleh filsafat bahwa materi, artinya bumi dan segala isinya, yang ada di dunia ini jahat. Maka tidak mungkin Kristus yang suci tersebut turun ke dunia yang fana. Jadi mereka ini punya perspektif. Dunia ini dan segala isinya, apa itu isinya? Tanah, bumi, laut. Ya, terus apa lagi? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kerjakan, itu sudah mengandung dosa. Maka mereka menolak. Tidak mungkin Yesus yang suci itu turun di bumi yang penuh dengan dosa ini. Tidak mungkin. Mereka lupa. Yesus datang bukan untuk orang suci kan? Ada Injil Matius. Yesus datang untuk orang berdosa. Artinya apa? Yesus itu datang benar-benar turun ke dunia ini. Untuk apa? Mengampuni manusia yang berdosa. Supaya mereka tidak hidup terus-menerus di dalam keberdosaan. Sebenarnya ini muncul pertama kali di tengah-tengah jemaat di Kolose. Sudah muncul ajarannya. Di mana ajaran mereka itu lebih menekankan pada keselamatan diperoleh dengan mengekang hawa nafsu, dengan menyiksa diri, ya, dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, lalu ya, menyiksa diri artinya apa? Mereka berkumpul di sebuah tempat, lalu menjauhkan diri dari segala aktivitas, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, itu ditinggalkan semuanya. Mereka berkumpul hanya di sana, tidak makan, tidak minum. Jadi apa? Mereka hanya mendalami kitab-kitab Taurat. Ajaran yang kedua yang mereka sampaikan, menaati semua peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya. Ya. Jadi memang ada aturan tambahan yang dibuat oleh pemimpin ascetisme ini. Maka mereka harus taatin itu. Aturan apa itu? Itu tadi. Ya. Tadi mau disampaikan Bu Sarlota tadi, Bu. Ke sini nih, hati-hati ya. Tidak boleh makan babi. Hati-hati, ajaran ascetisme sedang menyusup dalam hati orang itu. Ibu.
Ya, itu ya, dengan mengkapitalisasi. Ya, tidak boleh makan babi, nanti sifat praktek hidupnya jadi sama seperti biasa. Enggak lah, gitu. Itu bagian pengajaran ascetisisme sebenarnya. Oke ya. Langkah apologet apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lihat kalau misalkan ya, Kolose pasal 2 ayat 8 ayat 13 sampai 18 jelas ini tentang ajaran turun temurun ya dari nenek moyang, tidak boleh kita terima dengan begitu saja. Itu kan langkah-langkah apologetnya ada di dalam Kolose 2 ayat 8 ke ayat 13 sampai 18. Ya. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, jelas juga dijelaskan di sana bahwa bidah ascetisisme ini memang tidak mengakui Yesus sebagai alam. Kan yang mereka katakan di awal tadi, Yesus itu tidak benar loh lahir dan turun di bumi ini, orang di bumi ini penuh dengan dosa. Tapi minimal ayat-ayat ini bisa kita pakai untuk berapologet dengan mereka. Nah, jadi hati-hati secara pribadi-pribadi, kadang-kadang juga ada orang kembali kepada pemahaman ascetisme ini sebenarnya. Ya, jadi mereka tidak mengakui Yesus Allah yang menjadi sang penyelamat. Tetapi diselamatkan itu hanya dengan mengekang hawa nafsu, meninggalkan pekerjaan usaha dan bisnis, dan mereka hanya di sana apa? Mendalami kitab mereka, ajaran pemimpin itu mereka. Itu kalau saya kita ada sedikit persamaan ini dengan bidah masa kini. Ya kita sudah singgung tadi di awal. Ya, itu apa? Biasanya mereka kan ditantang untuk berkumpul dalam satu komunitas, dalam satu tempat, lalu mereka dipaksa meninggalkan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Kan itu yang dialami oleh para pengikut Pondok Nabi, Mangapin Sibuya kan. Mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan usahanya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan profesinya sebagai dokter. Itu pola yang sebenarnya diadopsi dari pola ascetisme ini sebenarnya. Ya. Bidat yang berikutnya, yang ketiga, anti resurokasianisme. Apa ini? Sebenarnya bidat ini berkembang pada abad pertengahan. Abad pertama. Ajaran sesat yang mereka lahirkan dan mereka kembangkan adalah Kristus tidak benar-benar bangkit. Maka bagi manusia pun tidak ada kebangkitan dari kematian. Dan itu sangat bertentangan dengan 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Kebangkitan Kristus yang pertama itu menjadi bukti nyata bahwa semua orang percaya akan dibangkitkan juga pada saat nanti. Itu dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Jadi untuk mengkanter ajaran anti resurekuasianisme ini begini, kita pakai 1 Korintus. Nah, saya katakan tadi, memang mereka tidak memakai, ya kalau hubungannya dengan bidat masa kini, tidak memakai nama yang sama, tapi ajarannya ada kesamaan. Tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran ini adalah Hymenius dan Philetus. Ya, yang mengajarkan tentang ini, Bapak Ibu. Maka untuk itulah mereka mengatakan kebangkitan manusia sudah berlangsung sejak lahir ke dunia ini, sejak dari Adam dan Hawa. Maka untuk itu tidak perlu lagi kebangkitan yang kedua. Maka ya mereka katakan kalau orang sudah mati sudah selesai. Itu paham mereka. Langkah apologet apa lagi yang bisa kita tambahkan untuk menolong penganut ajaran ini? Kita bisa jelaskan kepada mereka 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18 dan juga 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Di mana dalam ayat ini dijelaskan secara komprehensif bukti-bukti konkret daripada kebangkitan Kristus. Ya. Dalam 2 Timotius 2 17 sampai 18 dan juga 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 58. Jelas sekali di sini. Jadi artinya ajaran ini sangat menyesatkan. Karena Alkitab justru memberikan kabar yang berbeda, berita yang berbeda daripada apa yang mereka ajarkan. Dan yang keempat,
yaitu bidat gnostisisme. Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran mereka ini memadukan agama Timur Mesir dengan mengkolaborasikannya dengan agama Syria. Di mana kita tahu bahwa agama Timur Mesir itu menyembah dewa Isis dan juga dewa Osiris. Lalu mereka kolaborasikanlah itu dengan agama Syria yang juga menyembah dewa Baal. Ini kolaborasi yang sangat baik. Tapi sayang, hasil kolaborasi mereka ini justru melahirkan pengajaran yang menyesatkan. Bahwa ajaran mereka ini sebenarnya bertumbuh pada sinkritisme yang dualistis, panteistis. Apa artinya? Menyangkal bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan Yesus tidak pernah turun ke dunia untuk menjelma menjadi manusia. Itu yang dimaksud dengan pokok ajaran yang bersifat sinkritisme, dualistis, dan panteistis. Secara lebih konkret, mereka ungkapkan itu di dalam pokok-pokok ajaran mereka, bahwa Yesus bukan Allah, dan Yesus tidak pernah turun ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia. Ini kan juga muncul hari-hari ini, yang menolak ketuhanan Yesus, kan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, mereka tidak mengaku kami ini mengcopy paste ajaran gnostisisme, nggak mengaku mereka. Tetapi prinsip ajarannya 11-12. Mengatakan kalau mau diselamatkan masuk surga harus melepaskan diri dari dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Caranya gimana? Gak boleh nikah. Hidup bertarak. Ya, sudah masuk surga. Karena bagi mereka pernikahan itu bagian daripada dosa. Melakukan hubungan suami istri itu bagian daripada dosa. Salah. Seksi itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, ciptaan Tuhan yang dialamatkan kepada wanita dan pria. Jadi artinya apa? Seks itu tidak terlalu melulu berhubungan dengan dosa. Ya, suami istri yang sudah dipersatukan dalam Kristus, mereka pergunakan seks ini Tuhan. Dan Tuhan menghalalkan itu dilakukan oleh suami istri. Jadi mereka ini tidak bisa melihat secara proporsional, kontekstual penggunaan dari seks. Karena mereka sudah langsung membabi buta, menganggap bahwa seks itu dosa. Maka untuk itu mereka melarang orang untuk menikah. Mereka menurut Bapak Ibunya itu supaya menahan diri dan mematikan hawa nafsu. Ini dia. Mematikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu birahi. Harus dimatikan dengan cara apa? Tidak boleh menikah. Tidak boleh punya pasangan. Padahal kan saya katakan tadi, birahi itu anugerah Tuhan. Diberikan kepada setiap pria atau wanita. Karena itu bagian daripada mereka. Hubungan suami istri. Kecuali mungkin kalau itu tidak dilakukan di luar konteks pernikahan, kan itu dosa lah. Tapi bagi suami istri yang sudah diberkati, dipersatukan oleh Tuhan, birahi itu suatu hal yang positif. Karena dengan birahi itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Manusia itu mendapatkan generasi selanjutnya. Tapi mereka langsung total. Pokoknya yang berhubungan dengan nafsu, dosa. Enggak lah. Maka biasanya para pengikut mereka didorong untuk menyiksa diri. Sebenarnya pola ini juga diadopsi oleh Mengapin Sibuya. Diadopsi pola ini. Tapi nggak total, tapi sebagian. Di mana saya katakan jadi Bapak Ibu, mereka dikumpulkan di sebuah tempat, mereka di sana dibatasi makan, dibatasi minum. Itu kan bagian daripada penyiksaan diri supaya mereka siap diangkat ke surga. Jadi kalau kita lihat nih, ada modifikasi. Ajaran di antara sesama ajaran sesat itu. Langkah apologet apa yang bisa kita lakukan terhadap penganut ajaran gnostisisme ini? Contohnya misalkan, kita bisa membuktikan, menjelaskan kepada mereka tentang bukti ketuhanan Yesus di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Filipi 2 ayat 11 jelas sekali. Bahkan Yesus itu sama tingginya dengan Allah, dan terbukti apa? Yesus itu juga menciptakan bumi dan surga.
Dan dia menghantarkan orang masuk surga karena dia adalah Allah. Itu dicatat baik-baik dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Bahkan Yesus itu juga berkuasa untuk mengampuni dosa karena dia Allah. Itu jelas dicatat dalam Matius pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12. Serta di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 9. Karena Yesus itu benar-benar pesan Allah. Dia bisa memberikan jagal kepada semua orang yang mau bertobat dan percaya kepada dia. Itu dicatat dengan baik-baik dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan yang cukup komplit dan lengkap untuk mengklarifikasi ajaran Gnostisisme ini. Bidat abad kedua sampai ketiga. Yang pertama adalah bidat, ajaran sesat, ebionisme. Sebenarnya bidat ini muncul pada abad kedua, kira-kira tahun 107 Masehi. Pendirinya adalah Ebion. Maka dia pakai ajarannya itu ebionisme. Yang mereka kemukakan itu adalah keselamatan. Dia perlu dengan melakukan hukum Taurat. Nah, balik-balik lagi. Balik lagi Bapak Ibu ya. Semua orang harus disunat. Dan ada tambah sedikit modifikasi supaya lebih keren dibanding ajaran sesat yang terdahulu. Baptis. Ya. Kalau kita lihat, jadi kalau masih ingat Bapak Ibu kan saya katakan salah satu ciri ajaran sesat mengemukakan penafsiran baru ya. Dan saya kasih contohnya adalah mempertentangkan ya atau mengharamkan ya menolak salah satu baptisan dan hanya menganggap hanya baptisan yang satu yang benar. Contoh konkretnya adalah perdebatan baptisan selam dan perci. Sebenarnya itu diprakarsai dari pemahaman ebionisme ini. Maka saya bilang tadi hati-hati di zaman ini muncul tafsiran baru itu tentang masalah penghakiman dari baptisan perci ke penganut baptisan selam. Ya, juga sebaliknya penghakiman dari penganut baptisan selam terhadap penganut baptisan perci. Itu sebenarnya mengingatkan kita terhadap konsep ajaran sesat dari ebionisme. Makanya muncul kan dalam tafsiran baru hari ini. Kalau kau tidak dibaptis selam, tidak masuk surga. Aduh, di mana itu dari kita? Kalau kau tidak dibaptis seperti tidak masuk surga. Di mana itu dari kita? Baptis itu kan tanda proklamasi kok. Bukan kunci orang masuk surga. Tanda, simbol kan? Jadi saya tidak sadar mereka itu hanya penganut ajaran ebionisme sebenarnya. Menolak kelahiran Yesus melalui kandungan Maria. Padahal dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 jelas keempat Injil. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya ya. Menjelaskan dengan detail bagaimana proses Yesus itu ada dalam rahim Maria. Dan bagaimana Yesus itu keluar dari rahim Maria. Jelas itu. Tapi mereka menolak. Maka langkah politik yang mesti kita lakukan, kita pakai Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ini pernah juga. 2-3 tahun lalu ada orang mengatakan, kalau Yesus itu lahir dari rahim Maria, siapa bidannya? Kan gitu. Kan? Siapa kandungannya? Kan gitu. Nah, orang itu penganut ebionisme. Gitu. Ya, kita udah tahu lah itu Bapak Ibu ya. Kita mengatakan manusia Yesus hanyalah manusia biasa dan hanya salah satu malaikat. Ini mereka dengar Yesus itu tuh. Udah menolak menjadi Tuhan. Lalu mereka katakan dia hanyalah malaikat. Berarti artinya apa? Yesus itu ciptaan kan Bapak Ibu. Itu salah. Filipi pasal 2 mengklarifikasi itu. Yesus itu bukan malaikat, Yesus itu Tuhan dan Allah. 100%. Dia tidak dicipta, dia tidak dibuat karena dia adalah pencipta. Berpandangan orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan boleh murtad. Kalian Bapak Ibu. Aduh.
Ini Bapak Ibu, di masa pandemi dengan Omikron yang ada hari ini, pengaruh ajaran ebionisme ini, silahkan murtad sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Kalian sedang menderita. Daripada hidup terus dengan penderitaan, murtad saja. Karena bagi mereka, penganiayaan, kesulitan, penderitaan, kesukaran, keterbatasan, finansial, ekonomi, dan lain sebagainya, itu bagian daripada bahwa Allah tidak hadir lagi, tidak lagi berkuasa atas bumi dan segala isinya. Maka mereka dorong orang, silakan murtad. Bapak Ibu, apakah ini terjadi dalam kehidupan kekristenan kita? Oh iya, terjadi, Kak. Terjadi loh ini. Sehingga ada sebagian besar orang yang beragama Kristen, karena kesulitan ekonomi dalam usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, murtad. Dan itu bagian dari ajaran sesat ebionisme. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Jelas sekali menolak dalam kesukaran, dalam kesulitan sekalipun. Jangan terlalu dini kita menyimpulkan Tuhan tidak lagi punya kuasa mengendalikan bumi dan segala isinya. Jangan terlalu dini kita berkesimpulan Tuhan sudah tidak lagi sayang sama saya, enggak. Karena Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Itu jelas dalam Ibrani dijelaskan. Artinya apa? Kesulitan, kesusahan, penderitaan bukan jalan buat kita untuk murtad, enggak. Tapi ini kenyataannya kan ada memang. Artinya apa? Secara tidak langsung ajaran ebionisme ini ada sebagian yang mempercayainya juga. Yang kedua adalah Marcionisme. Ini muncul abad kedua. Pemimpinnya itu adalah Marcion. Dia ini memang orang kaya raya. Karena kebetulan dia punya bisnis di bidang perusahaan kawat. Ajaran sesat yang disampaikan, yang dibuat, yang disebarkan oleh mereka ini adalah Allah dalam PL kurang mampu, kurang mulia, dan terbatas. Tapi kan bisa kita berapologet dengan menjelaskan Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15 dan juga Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8. Artinya apa? Kuasa Allah di PL saja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan juga sama dengan Allah di dalam perjanjian baru. Adakah konsep ini diadopsi oleh sebagian pengajar sesat di zaman ini? Oh ada Bapak Ibu, ada. Siapa mereka yang mengatakan PL itu nggak guna. PL itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu hanya PB. Nah, itu tuh. Dia masuk di dalam pemikiran Marcionisme sebenarnya. Bahkan ada yang mereka mengatakan, Allah di dalam PL beda dengan Allah dalam perjanjian baru. Hati-hati. Kesannya sederhana, tapi itu bagian daripada ajaran sesat yang dibangun dan dikembangkan oleh Marcionisme. Ini bukan Allah. Bahkan keberadaan Allah bertolak belakang dengan Yesus. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 mengklarifikasi. Yesus itu tidak pernah bermusuhan dengan Allah. Yesus ini tidak pernah berantem dengan Allah. Yesus itu tidak pernah bertolak belakang sifat dan karakternya. Tapi Yesus dan Allah itu 100% memiliki sifat dan karakter dan juga kuasa yang sama. Konsep ini juga ada diadopsi oleh sebagian pengajar sesat di zaman ini. Dengan apa? Nama Yesus, dia itu menganut ajaran sesat Marcionisme. Kita katakan perjanjian baru dengan perjanjian lama itu saling bertentangan. Kita ambil contoh disampaikan, ditanyakan tadi. Misalkan di PN berdua, di PB boleh pertentangan. Padahal karena dia tidak paham korelasi yang kuat antara PL dan PB. Dia tidak memahami komprehensivitas dari PL dan PB. Tidak ada yang bertentangan di PL dan PB. Bahkan Yesus mengatakan,
Perjanjian baru mencatat, aku datang bukan untuk menghanguskan perjanjian lama atau kita para nabi-nabi. Dikatakan Yesus itu. Pemahaman Sionisme ini ada juga diadopsi sebagian pengajar-pengajar sesat hari-hari. Mereka itu yang menolak perjanjian lama dan hanya menerima PB atau mempertentangkan antara PL dan PB. Nah, ini kan prinsip ini kan secara tidak langsung masuk loh ke dalam pikiran orang per orang, para pengajar sesat itu. Jadi hati-hati juga kita. Kalau orang khotbah, jangan langsung iya dan amin. Dikritisi dulu nih. Arah pembicaranya dia kemana ya? Keselamatan diperoleh melalui penyangkalan diri dan menyiksa diri. Lagi-lagi sedikit agak dimodifikasi dengan ajaran sesat yang sebelumnya tadi. Jadi kadang-kadang ada kesamaan, tapi kadang-kadang mereka ada pemikiran sendiri. Supaya agak kelihatan keren mungkin, Pak, Bapak Ibu. Kan gitu. Ya. Bahkan di sini lebih parah lagi. Ya. Kontradiksi ajarannya. Di sisi lain mereka katakan, supaya diselamatkan itu dikatakan di sini, ya, mereka harus menyangkal diri. Tapi di sisi lain, mereka katakan harus menyiksa diri. Enggak konsisten kan? Menyangkal diri, tapi sisi lain menyiksa diri, tapi sisi lain mengkonsumsi miras. Gimana itu? Ya kalau mau diselamatkan dengan menyangkal diri, menahan hawa nafsu, ya jangan dorong orang dong untuk mengkonsumsi miras dan melakukan seks bebas kan? Tapi ini justru kontradiksi ajaran. Ya namanya juga ajaran sesat. Apakah pemahaman ini ada di zaman perkembangan ajaran saat hari ini? Ada yang melegalkan perzinahan dengan begitu luar biasa. Yang melegalkan seks di luar nikah kan itu terjadi. Itu yang diadopsi oleh sebagian pengajar sesat di masa ini. Salah satunya kita sudah singgung tadi. Children of God. Atau singkat dengan COG. Ya, tidak percaya pada kebangkitan. Ya. Dan kedatangan Kristus kedua kali. Nggak percaya mereka. Ini sama dengan orang Saduki. Yang juga tidak percaya pada kebangkitan, kan Bapak Ibu? Jadi sama konsep pemahaman bahasa Indonesia ini dengan orang Saduki. Dan juga menyangkal kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama seperti konsep Saksi Yehova. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, namanya betul agak berbeda di zaman ini, tapi prinsip ajarannya nggak jauh berbeda dengan bidat-bidat yang sudah lebih terdahulu. Bidat yang berikutnya itu, Bapak Ibu, yaitu Nazarenes. Ajaran sesat mereka itu dan langkah-langkah apologet yang bisa kita lakukan adalah mereka menolak keilahian Yesus Kristus. Nah, langkah apologet yang bisa kita lakukan apa? Kisah 410 ayat 36. Mereka mengatakan keselamatan hanya di dalam dapatkan hanya dengan menaati hukum Taurat. Lagi-lagi balik ke pemahaman bidat abad pertama itu. Roma 3:20. Jelas sekali dikatakan. Ya, hukum Taurat itu nggak bisa menyelamatkan kita. Sehebat apapun bisa menghafal di luar kepala, bahkan menaati 100% Bapak, nggak bisa menyelamatkan. Bahkan mereka katakan sunat menjadi jalan untuk mendapatkan hidup kekal. Tapi Galatia, surat Galatia menjelaskan, Bapak Ibu, sunat juga tidak menjamin orang masuk surga. Dan juga dalam Roma 3:30. Nah, jadi ya terjadi pengulangan-pengulangan ajaran yang sesat dari ajaran-ajaran sesat yang terdahulu. Yang keempat adalah Montanisme. Montanisme ajaran sesat yang mereka lahirkan dan mereka kembangkan. Dan juga langkah-langkah apologet yang bisa kita lakukan adalah mereka katakan mengharuskan jemaat harus bisa berbahasa roh. Nah ini saya katakan Bapak Ibu ya. Jadi gereja-gereja hari ini nih, ya kalau memegang teguh tentang bahasa lidah atau bahasa roh, sebagai bukti orang sudah bertobat, sebagai bukti orang itu masuk surga, dia itu sebenarnya mewarisi, mengembangkan kembali ajaran sesat montanisme. 1 Korintus pasal 12
Ayat 1 sampai 11, 1 Korintus pasal 14 ayat 22 jelas sekali. Karunia bahasa roh itu bukan tanda orang itu sudah bertobat. Karunia bahasa roh, bahasa lidah bukan tanda bahwa orang itu sudah pasti masuk surga, enggak lah. Itu hanya salah satu bagian kecil dari karunia. Bahkan untuk karunia yang satu ini pun juga ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalau mau memakainya, tidak seenaknya untuk memakai. Maka sangat disayangkan kalau ada orang Kristen yang dia tahu hanya cuma satu ayat, lalu dia udah berani bangun doktrin, lalu mengajarkan kepada jemaatnya, wah hampir bahasa roh, tanda sudah bertobat. Jadi lihat dong, karena dia bahasa roh itu bukan hanya dibangun atas dasar satu ayat loh, tapi dibangun melalui pasal demi pasal, ayat demi ayat yang lain. Nah inilah tantangan persoalan hari-hari ini. Menerima seluruh jilid Alkitab, termasuk kitab-kitab yang dibuat ajaran sesat. Misalkan buku karangan Montanus, Saksi Yehova, buku karangan Mengabdi Si Buya. Tadi ada gambar buku-buku kitab suci ya Bapak Ibu yang saya gambarkan di sesi pertama. Mereka menerima Alkitab yang kita punya. Tapi mereka bilang, kitab kami juga yang dibuat oleh pemimpin saya, ya harus kita terima juga. Ini kompromistis Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini hanya mengelabui, ya hanya taktik aja sebenarnya, supaya nggak terlalu kelihatan perbedaan yang signifikan antara ajaran sesatnya dengan ajaran yang ada dalam kita. Maka mereka katakan, nggak apa-apa kita terima kok Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen secara umum. Tapi kitab kami juga kami amini loh, kami jadikan juga menjadi sumber pengajaran. Nah, ini kacau kan? Wahyu pasal 22 jelas. Tidak ada Alkitab lain selain daripada Alkitab yang sudah kita punya hari ini. Nggak ada. Itu langkah apologet yang bisa kita lakukan untuk melawan pemahaman atau ajaran ini, Bapak Ibu. Mereka gemar menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita sudah bahas, ya jelas kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, nggak usah diramal-ramal lah. Nggak usah ditebak-tebak juga lah. Yesus pasti akan datang kok. Yang penting bagaimana, apakah kita sudah sungguh-sungguh siap? Kan itu yang perlu dipahami oleh orang Kristen. Hari-hari ini kita banyak mendengar nubuatan-nubuatan di YouTube. Aduh, saya ini dibuatkan Tuhan ini. Aduh, tak pikir-pikir ini. Nggak kapok-kapok juga. Tapi memang sih lagi-lagi saya langsung ingat ke firman Tuhan, saya bertobat. Ini kan memang kan benar kita apa iya betul juga sih. Yang penting kalau kuat iman kita Bapak Ibu ya. Menyiksa diri supaya selamat. Kolose pasal 2 langkah apologetnya. Ya, bahwa menyiksa diri bukan untuk mendapatkan pengampunan dosa di kekal. Biasanya kelompok ini meremehkan jabatan-jabatan dalam gereja. Contohnya misalkan, mereka menganggap tidak perlu ada pastor lah, tidak perlu ada pendeta lah, tidak perlu ada diaken lah, tidak perlu ada majelis lah. Apalagi pendatua atau simpuh, itu nggak ada kata mereka. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan pengikut ajaran ini, Bapak Ibu. Dia masih mahasiswa. Lalu dia dengan gagahnya dia bersaksi. Dia bilang begini, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, minggu lalu saya membaptis anak-anak rohan saya. Saya kaget juga tuh. Padahal dia mahasiswanya, dia kuliah di kampus umum. Saya nggak usah sebut nama kampus. Saya baru memutus anak murid saya. Bapak Ibu, saudara teman-teman masih tahu berapa orang? 5 orang saya baptis dengan tangan saya sendiri. Aduh, waktu saya dengar itu, lalu saya panggil dia, saya bicara, Bapak, dari mana dasar Alkitab pemahaman kamu bahwa kamu bisa membaptis orang? Siapa memberikan itu? Siapa memberikan otoritas itu bagimu? Coba buktikan mana ayatnya. Dia hanya katakan, pembimbing rohani saya, Pak Tony, yang mengatakan saya berani membaptis orang yang saya injili dan saya berikan. Saya bilang kau sesat. Pemimpin rohanimu sesat. Yesus saja. Notabene Tuhan. Dia harus datang. Ya, ke sungai Yordan supaya dibaptis oleh Yohanes. Artinya, Yesus seperti Tuhan saja. Dia tidak langsung dengan seenaknya mempergunakan ketuhanannya untuk membaptis dirinya sendiri. Tapi dengan kerendahan hatinya, dia mau memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes. Maka saya bilang, berarti engkau lebih hebat dari Tuhan Yesus. Dan kamu harus bertobat. Ajaran ini berkembang loh hari-hari ini Bapak. Mereka saya lihat memang salah satu mereka protes terhadap pendeta, pastor, diaken, majelis yang menurut mereka
terjadi penurunan kualitas rohani dari para pastor, pendeta, diaken, majelis, penatua, sintua hari-hari ini sebagian. Itu mereka kritik, maka mereka ya cara mengkritiknya kebablasan. Itu saya jumpai, Bapak. Saya jumpai. Ya, jadi kelompok ini ada kok, tapi namanya mereka tidak mengatakan gereja kami gereja Montanisme, enggak. Ajarannya mengadopsi ajaran Montanisme, tetapi nama gerejanya mereka formulasi dengan nama-nama yang berbeda, yang lebih kekinian. Itu terjadi. Padahal kan sebenarnya di dalam 1 Korintus ayat 12 ayat 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Efesus pasal 4 ayat 11. Jelas sekali kok. Ya, bahwa bahkan punya panggilan khusus untuk mereka-mereka yang menjadi pastor atau pendeta atau bahkan secara menjadi diaken, majelis, penatua, sintua, jelas di dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Jelas sekali di sana. Dan juga apa? Syarat-syarat jadi majelis jelas ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, karena nggak apa-apa Alkitab seenaknya. Membuat ajaran baru, lalu mempraktekkan yang bukan haknya. Nah, ini tantangan gereja. Dan tidak bisa hanya bersalahkan jemaat kalau mengikuti cara yang salah. Ya gereja bertanggung jawab. Yang keenam, non fasionosne. Ajaran sesat yang mereka bangun dan mereka kembangkan itu, dan sekaligus kita lihat langkah-langkah peluit yang mesti kita lakukan. Menolak pertobatan orang-orang yang pernah berbuat jahat. Nah, padahal Yesus katakan, dia datang bukan untuk orang suci, tapi untuk orang berdosa kan Bapak Ibu. Terbalik kan dengan Alkitab. Ya. Orang yang bertobat itu bisa bertobat karena awalnya mereka belum bertobat kan? Karena awalnya mereka masih jahat. Jadi nggak konsisten juga logika berpikir yang mereka bangun sebenarnya. Ya, tidak memberikan kesempatan orang yang murtad, artinya orang yang belum sungguh-sungguh bertobat atau lahir baru. Tapi mari kita komparasikan dengan kisah Petrus. Petrus kan menyangkal Yesus 3 kali, Bapak Ibu ya. Coba. Maka Petrus langsung dibuang oleh Yesus. Disingkirkan, ditentang oleh Yesus. Enggak kan? Artinya apa? Saya lihat orang yang murtad itu hanya terjadi bagi orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi tidak akan mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat murtad, nggak mungkin. Maka kalau saya lihat, kemurtadan yang terjadi hari-hari ini, itu bukan karena orang itu sudah sungguh-sungguh bertobat, tapi hanya karena dia baru pada tataran, pada konteks menjadi penganut agama Protestan atau Katolik. Kalau masih di situ posisinya, memang dia berpotensi besar murtad. Maka saya melihat, untuk orang-orang yang seperti ini, masih adakah anugerah? Masih adakah kesempatan untuk bertobat? Ya masihlah. Karena dia hanya murtad dari status keberagamannya. Belum murtad dari pertobatannya kepada Kristus. Belum. Murtadnya itu baru dari status keberagamaannya, dari agama Kristen, ya, dari agama Protestan, dari agama Katolik, agama yang lain. Maka pertanyaannya, saudara kita yang murtad dari agamanya, dari agama Kristen, dari agama Protestan, dari agama Katoliknya, ke agama yang lain, masih boleh nggak? Masih punya kesempatan nggak mereka dikasih Tuhan untuk mendapatkan pengampunan dosa? Masih. Asal mereka mau dengar sama Tuhan. Ada yang bertanya ke saya. Ada satu nama koruptor yang baru keluar dari LP untuk Bang. Dia dulu mantan politisi sebuah partai dan mantan Putri Indonesia. Ada yang bertanya, menurut Pak Tony gimana kira-kira?
Dia ini masih punya kesempatan untuk bertobat datang kepada Yesus. Masih. Karena bagi saya dia itu bermurtad dari status keberagamannya. Belum murtad dari Tuhan Yesus. Maka seringkali saya katakan, memang kalau orang hanya sekedar menjadi penganut agama, Protestan sekalipun atau Katolik, berpotensi besar kok mereka ini murtad atau pindah agama. Bisa. Maka untuk itu Injil harus diberitakan kepada saudara kita itu. Nah, Bapak Ibu, ajaran yang lain mereka kembangkan, keselamatan hanya diberikan kepada orang yang tidak pernah berdosa. Loh, siapa itu orang yang tidak pernah berdosa? Adam dan Hawa aja kakek nenek moyang kita berdosa kok. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berjatuh dalam dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu siapa dong yang selamat? Yang tidak dong. Maka konsep pengajaran mereka ini sangat menyesatkan. Semua orang di dunia ini sudah berdosa, itu fakta. Tapi demikian, Tuhan tetap membuka tangannya untuk berikan pengampunan dosa dan hidup kekal bagi orang yang merespon anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan dengan cara orang itu sungguh-sungguh bertobat dari secara pribadi. Bidat abad yang keempat sampai abad yang kelima. Yang pertama adalah Arianisme. Yesus, mereka mengajarkan Yesus adalah inti dari Allah. Nah, kacau lagi nih. Ya, Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan. Bukan inti, bukan kesimpulan. Kan dijelaskan dalam 1 Yohanes 5:20 ya. Bidat yang kedua di abad keempat sampai kelima. Apolinarianisme, ajaran sesat mereka. Yesus hanya memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan roh tidak punya. Pasal 1 ayat 19 mengatakan, ya, dia tidak punya roh. Karena dia adalah Allah sendiri. Jadi dia bukan hanya memiliki tubuh, dia tidak hanya memiliki jiwa, dia juga punya roh, orang di Allah. Maka waktu dia kembali ke surga, dia menjadi raja di dalam Allah sendiri. Oke. Bidat yang ketiga, Nestorianisme. Mereka mengatakan, ajaran sesatnya, Yesus adalah Allah yang berbeda. Allah. Kisah para Rasul ayat 36 jam mengatakan, Yesus tidak ada beda dengan Allah. Yesus 100% adalah Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Itu lengkap apologet yang bisa kita lakukan untuk klarifikasi itu. Yang keempat, bidat yang keempat, Eutikianisme. Lagi-lagi mereka mengatakan, Yesus lebih memiliki tabiat sebagai manusia. Ini Allah. Yesus adalah Allah juga. Bukan hanya manusia. Itu dijelaskan dalam Roma pasal 1 ayat 4. Bidat yang kelima, Pelagianisme. Mereka katakan, Alkitab bukan wahyu Allah. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 20 jelas mengatakan, Kejadian sampai dengan wahyu, 100% wahyu Allah. Bersumber dan berasal dari Allah. Maka pemahaman ini sesat. Mereka juga mengajarkan pengajaran sesat dengan mengatakan setiap manusia yang lahir ke dunia ini tidak berdosa. Lu gimana ceritanya? Maka semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang telah berbuat jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada dosa warisan dari Adam dan Hawa. Tapi mereka katakan enggak. Dosa Adam dan Hawa itu tidak berdampak bagi manusia generasi berikutnya. Kecuali bagi Adam dan Hawa. Dia. Roma 3:23 langkah apologet yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan pemahaman yang salah ini. Mereka katakan keselamatan diperoleh dengan berbuat amal, perbuatan baik, membantu sesama. Efesus pasal 2 ayat 18 mengatakan kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bahkan bukan karena perbuatan baik dan amal kita. Artinya ajaran pelagianisme ini kan muncul hari-hari ini juga sebenarnya. Dengan ada beberapa oknum tertentu yang mengatakan, wah engkau tidak cukup hanya bertobat di nama Yesus, tapi harus juga beramal berbuat baik. Supaya masuk surga. Bukan. Perbuatan baik, amal itu wajib dan harus bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Itu yang benar. Jadi kita tidak
menentang, tidak menyalahkan orang berbuat baik, harus. Bukti orang itu sudah bertobat. Tapi jangan dibolak-balik. Supaya masuk surga, maka berbuat baik, berbuat amal, itu kacau. Itu sesat itu cara pengajarannya. Karena itu tidak alkitabiah. Bidat abad yang ke-6 sampai ke-17. Yang pertama adalah monoteisme. Ajaran asal mereka selalu memisahkan antara kealahan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Jadi mereka pisah-pisahkan. Yang nggak bisa lah. Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu Allah. Yang nggak bisa kita pisahkan. Yang ini Allah, yang ini bukan, nggak bisa. Orang dia ada di dalam satu, yaitu di dalam Allah sendiri. Yang kedua, bidat yang kedua dari abad ke-6 sampai 17. Katarinisme. Ajaran sesatnya. Wahyu yang diberikan Nabi sebelumnya tidak lengkap. Nah ini Bapak Ibu. Inilah yang menyuburkan munculnya klaim-klaim pengakuan-pengakuan di zaman ini Bapak Ibu dengan mengatakan, wah saya Rasul Paulus kedua, ketiga, keempat. Saya Nabi ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ini. Itu dipengaruhi oleh ajaran sesat. Katarinisme. Maka saya jelaskan tadi. Nama-nama Nabi itu dan Rasul itu sudah selesai. Tidak bisa ditambah, bisa dikurangi. Dicatat nama mereka baik-baik dalam kitab. Maka tidak ada lagi nama tambahan Nabi. Atau nama tambahan Rasul. Sudah di-close oleh Alkitab. Yang ada itu adalah fungsi kenabian dan fungsi kerasulan. Oh itu ya amin, ya dan amin. Sampai Tuhan Yesus datang itu. Pasti akan selalu ada. Tapi kalau ada yang mengklaim saya Nabi, dari Jepang lah, dari India lah, dari mana lah, itu pasti Nabi sesat itu. Yang ketiga dari bidat abad ke-6 ini adalah Waldensis. Menolak Alkitab, PL. Dan hanya menerima perjanjian baru. Nah ini munculkan sekarang Bapak Ibu hari ini muncul deh pemahaman ini. Perjanjian baru, yes. PL, no. Kenapa? Karena PL itu sadis. Karena di PL itu nggak ada ampun-ampunnya, nggak ada anugerah-anugerahnya. Salah sikat, salah potong. Lupa. Yesus saja katakan dia datang. Perjanjian baru datang, bukan meniadakan kitab para nabi, kitab PL kan itu Bapak Ibu. Tapi menyempurnakan. Supaya mudah kita mempraktekkan, melakukan. Mengatakan keselamatan diperoleh dengan mengikuti sakramen. Nah ini dia. Sakramen itu misalkan saya katakan tadi, supaya selamat. Wah, sakramen itu kan pembaptisan itu kan tanda, simbol. Bukan supaya masuk surga, bukan. Mereka menolak penyaliban Yesus untuk yang dosa manusia. Jadi kalau ada statement yang mengatakan, tidak pernah bangkit, itu tidak pernah disalibkan, tapi yang disalibkan itu Yudas, itu masuk kategori ajaran sesat yang digegas oleh ajaran sesat Waldeness. Yang keempat, Yoakimisme. Bidat Yoakimisme. Mereka mengajarkan keselamatan didapat dengan bermeditasi, berdiam diri. Itu ajarannya. Ada nggak pola ajaran ini sekarang? Ada. Hati-hati juga. Biasanya ini dikolaborasikan dengan budaya ya. Budaya. Atau keyakinan agama lama. Dari orang tua. Ini bermeditasi. Ini pernah dikembangkan oleh seorang pengajar, bahkan waktu itu berkasus kok. Dia datang dari India mengembangkan suatu pola meditasi untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian gitu. Dan cukup banyak pengikutnya. Tapi waktu itu dia tersangkut kasus pelecehan dengan muridnya, murid yang paling dekat dengan dia. Akhirnya orang itu harus dipenjarakan. Konsep yang diajarkan adalah meditasi. Nah, mereka ini cenderung menempatkan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang saya kira ini yang diadopsi oleh bidat-bidat masa kini. Yang kelima, libertinisme. Ajaran sesat yang mereka bangun dan kembangkan, tidak ada malaikat yang baik.
Mereka salah. Ya memang, ada sebagian daripada malaikat yang baik itu, yang akhirnya menjadi iblis. Tapi kan tidak semua malaikat itu jahat. Ya. Ada juga lebih banyak lagi malaikat yang baik, yang tetap menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Walaupun memang ada sebagian dari malaikat itu yang menjadi iblis. Jadi artinya ajaran ini sesat juga. Karena terlalu mengeneralisir, menyimpulkan semua malaikat itu jahat. Bahkan mereka katakan, iblis itu tidak ada. Lalu gimana itu? Alkitab jelas-jelas mengatakan kok. Rasul Paulus menegaskan, hati-hati. Iblis itu dibaratkan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dan dia selalu berkeliling kemana saja, di mana saja, untuk siap menerkam orang yang tidak siap di dalam Tuhan. Penderitaan dan kebangkitan Yesus tidak pernah terjadi. Alkitab kita mencatat fakta-fakta. Setelah kita hidup, pada zaman itu, melihat betul Yesus yang telah mati itu bangkit kembali. Jadi ajaran mereka ini sangat sesat juga. Yang keenam, sosirnosisme. Ajaran sesat yang mereka bangun dan kembangkan adalah menolak kebenaran Allah, Tritunggal. Ini kan muncul hari ini. Yang mengatakan, Allah yes, Yesus yes, tapi Allah Tritunggal. No. Itu dibangun dari pemahaman ajaran sesat sosirnosisme ini, Bapak. Yesus bukan Allah, hanya manusia biasa. Nih. Jadi selalu ada kesamaan dengan pemahaman ajaran yang sesat yang terdahulu. Walaupun kadang-kadang ada yang mereka tambah, supaya tidak kelihatan ada perbedaan, supaya tidak kelihatan kreatif lah. Nah, kita tiba saatnya bidat ajaran sesat masa kini. Ya, ini bisa kita cek langsung, masih banyak bertebaran ajaran kepada mereka di YouTube. Yang pertama adalah Kamblesme, lagi-lagi. Mereka mengatakan PL lebih penting daripada perjanjian baru. Jadi balik lagi tadi ke ajaran sesat yang terdahulu, Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, Mormon, gereja Mormon. Ya saya katakan tadi, ini sangat dekat juga dengan kita. Konsep Allah mereka itu adalah Allah yang Superman. Gitu ya. Yesus itu mereka katakan saudara dekat dari iblis. Maka begini, mereka punya tafsir tentang kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Tafsir mereka, itu adalah rekayasa Tuhan. Artinya Pak, mereka menuduh Yesus itulah yang membuat, Allah itulah yang membuat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Buktinya apa? Kenapa harus didirikan? Kenapa harus dibiarkan pohon itu? Kan gitu. Nah itu tafsirnya. Jadi waktu konsep doktrinnya bengkok, maka tafsirannya pasti bengkok tuh. Pengertian daripada setiap itu pasti bengkok. Ya, maka mereka katakan, kenapa Yesus itu menjadi juru selamat? Ya karena dia sudah merekayasa kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi mereka tuduh Yesus itu sebagai aktor. Allah itu sebagai aktor perekayasa kasus, kira-kira begitu. Kejatuhan Adam dan Hawa. Ini susah sekali cara berpikir. Nah, bahkan mereka katakan Yesus itu pernah menikah dengan Marta. Gereja Mormon melegalkan hidup berpoligami. Kakak pemimpin gereja Mormon itu punya istri banyak, Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu cek di internet. Bahkan mereka katakan Yesus bukan Allah Tritunggal. Saksi Yehova, ini tadi kita sudah bahas ya. Nah, di buku yang sudah saudara miliki mungkin nanti bisa lebih mendalami lagi, ya lebih spesifik, detail atau strategi daripada saksi Yehova. Christian Science dan dirinya adalah Mary Baker. Ya, tidak mengakui Allah Tritunggal. Roh Kudus bagi mereka hanya sebatas ilmu pengetahuan. Manusia tidak berdosa, dosa tidak ada. Pengorbanan Yesus juga tidak dapat menyelamatkan manusia selain dirinya sendiri. Neraka tidak pernah ada. Itu ajaran dari Christian Science. Nah ini biasanya mereka berkembang itu di daerah-daerah perkotaan, misalkan seperti Jakarta, di Bandung. Tapi biasanya mereka ini tidak menampakkan secara langsung eksistensi gerejanya. Tapi mereka ini bergerilya di bawah tanah. Artinya diam-diam tapi bergerak. Pendekatan yang mereka lakukan biasanya lewat mahasiswa biasanya. Khususnya di kampus-kampus umum itu. Nah, lalu di tataran para profesional. Nah, yang kelima, ya, Children of God. Pertama sebenarnya Children of God ini datang pertama kali itu di Manado.
Lalu tadi sebenarnya mereka mau menancapkan kakinya ajarannya pertama kali di Bandung. Sempat juga mereka ada di Bandung. Dan sempat juga ada beberapa mahasiswa di kampus di Bandung yang terpapar dengan ajaran ini. Tapi karena tantangannya di Bandung cukup kencang, penolakan gereja-gereja cukup kencang di Bandung, maka mereka pindah ke Manado karena dianggap di sana mayoritas Kristen. Ya. Nah, jadi mereka mengatakan untuk memahami Alkitab harus mengikuti buku tafsir yang dibuat oleh pemimpin Children of God. Jadi standar pengajaran doktrinnya itu bukan Alkitab yang kita punya, tapi itu hanya salah satu. Oke. Mereka katakan Allah itu banyak. Ya. Menolak ajaran Tritunggal. Keselamatan tidak cukup dengan bertobat kepada Yesus, tetapi amal. Nah, Children of God memang sudah dilarang ya di Indonesia. Tapi lagi-lagi saya lihat ada modifikasi ajaran dari Children of God yang muncul hari-hari ini. Jadi kadang-kadang mereka mengubah nama dengan nama yang baru hanya untuk mengelabui saja sebenarnya. Kristen unitisme. Mereka mengatakan, mereka mengajarkan ya bahwa ada kebenaran lain di luar daripada Alkitab. Apa itu? Kitab yang dibuat oleh pendiri daripada Kristen unitisme. Ajaran mereka selalu bertentangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu hanya dengan Alkitab kita ya. Yang ketujuh, liberalisme modernisme. Menyangkal kebenaran Alkitab, Allah tidak ada, bumi dan isinya ada dengan sendirinya. Manusia itu bukan ciptaan Allah. Tapi manusia itu hasil evolusi dari seekor monyet yang hidup menjadi manusia yang sempurna. Tidak itu dosa, kata mereka. Dan keselamatan boleh hanya didapatkan dengan berbuat baik, dengan berbuat apa. Itu ajaran. Ya. Unification Church juga tadi kita sudah bahas Bapak Ibu ya. Di dalam topik bahasan kita yang pertama tadi. Ya. Lalu yang lainnya ya COG ya atau Children of God ada memiliki kesamaan dengan The World Wide Children of God. Itu sebenarnya adalah nama yang dirubah-rubah, tapi sebenarnya ajarannya sama sebenarnya. Oke. Yang berikutnya sekte ranting Daud. Ya, ini juga lagi-lagi ajaran sesat yang suka menjadi peramal untuk meramalkan keterangan Tuhan yang kedua kali. Dan bahkan dilegalkan perjinahan ya di antara sesama jemaat. Pendiri daripada sekte ranting Daud ini mengaku sebagai Mesias yang menyelamatkan. Maka setiap orang harus masuk menjadi anggota gereja sekte ranting Daud ini kalau masuk surga. Yang berikutnya, yang juga adalah produk dari Indonesia asli, Lia Eden. Menyatukan semua agama di Indonesia dan menjadikan Lia Eden dirinya sendiri menjadi Maria, dan salah satu anaknya dia kasih nama menjadi Yesus. Yang menarik begini, dia cuma mengkolaborasikan 5 agama di Indonesia. Begitu. Jadi dia punya ya murid-murid atau anak kandung juga begitu Bapak Ibu ya. Ada 5. Salah satunya diminta dia dikasih tugas menjadi Nabi Isa untuk menyelamatkan orang Kristen ya, gitu ya. Dan untuk menyelamatkan agama-agama lain diklaim juga diminta dia ditugaskan dia juga anaknya yang lain menjadi nabi. Oh gitu Bapak Ibu. Yes. Tapi ini kan sudah dieksekusi masuk penjara ya. Tapi lagi orang masuk penjara ajar satu nggak langsung kotaknya langsung bisa bersih loh enggak. Kan di penjara mereka lebih masif untuk menyampaikan ajaran. Jadi kita sudah singgung ya Mesias palsu yang menjadi pengganti Yesus yang lahir dan besar di China yaitu Yang Xiangbin, pendiri gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dari sini oleh Kuandi. Mereka ini juga punya Alkitab sendiri. Soalnya kalau kita pertama-tama tidak ada yang berbeda dengan ajaran yang umum kita pahami dari Alkitab. Enggak ada. Tapi waktu kita makin masuk lebih dalam, coba nanti Bapak Ibu lihat lagi YouTube-nya ya. Jangan hanya cuma dilihat YouTube yang paling luar, jangan. Kalau di luar itu kan ketahuan, kan gitu. Tapi mulai masuk dulu ke doktrinnya, dan langsung di situ tuh. Ya, di makin dalam kita pahami doktrinnya, di situlah ada klaim bahwa Yesus yang mereka maksud itu adalah pendiri daripada gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yang Xiangbin. Yang tadi mereka katakan Yesus itu orang Korea, orang Chinese gitu ya, dan perempuan pula.
Lalu gereja setan sebenarnya gereja setan itu secara resmi, secara organisasi itu berdirinya tanggal 30 April tahun 1966 yang dipimpin yang digagas oleh yang namanya Anton sebagai pendeta pendiri. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, gereja setan ini memang tidak menampakkan diri secara vulgar ya. Tetapi karya kerjaan mereka ini justru masih karena apa? Melegalkan segala perbuatan dosa kan. Gereja Anak Allah atau Family Internasional. Ya, tadi sudah singgung yang dipimpin oleh David dan ini juga sudah dilarang di Indonesia pada tahun 84. Gereja Scientology yang dipimpin dan dibangun oleh Ren, ya, oleh Ron dan bahkan juga Pondok Nadi, mengapa disebut ya, dan masih, ya, yang lain juga. Yang terakhir ini saya katakan tadi, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, Gereja Yesus Kristus Allah Esa, yang baru berdiri tahun 2021, tahun lalu. Nah, ada pertanyaan saya nomor 19. Kapan saudara menyusul membuat ajaran baru? Saya berharap nggak usah dijawab itu ya.